Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Peri Mahendra Rapsan Saputra, NIM B1A12440. Saya Alena Benesia Silaban dengan NIM B1A12436. Saya Magdalena Parapat dengan NIM B1A12438. Saya Nikola Saputra Simanjuntak dengan NIM B1A12432. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi kami hukum perdata, yaitu mengenai tentang perjanjian, pengertian perjanjian, syarat perjanjian, objek perjanjian, serta cacat kehendak dalam perjanjian. Semoga teman-teman menyimak video yang akan kami sampaikan. Terima kasih. R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan pasal 13 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Dalam perjanjian di antara dua pihak itu menghasilkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak atau individu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka pihak lain atau pihak yang dirugikan dapat menuntut secara hukum. Syarat sah perjanjian adalah kesepakatan, kecakapan membuat perikatan, pokok persoalan, dan sebab yang tidak terlarang. Agar perjanjian sah di mata hukum, ada sejumlah syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi dalam pembuatannya. Berikut saya paparkan apa saja syarat sah sebuah perjanjian. Yang pertama, yaitu kesepakatan para pihak. Kesepakatan di mana yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan dirinya di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Apabila adanya unsur kehilapan atau paksaan, hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 132 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilapan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Yang kedua, kesepakatan para pihak. Dalam konteks kesepakatan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 132 KUH Perdata menerangkan bahwa setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, pasal 1330 KUH Perdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau tidak cakap hukum. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud adalah perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat dipergunakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap barang yang dapat diperdagangkan atau diperberikatkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian pasal 133 KUH Perdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Kemudian yang keempat, yaitu sebab yang halal. Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan. Berkenaan dengan keempat syarat sah perjanjian ini, Niru A. Sinaga dalam Bina Mulia Hukum Pol 7 menerangkan bahwa syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dikatakan batal demi hukum atau berarti perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.
Objek perjanjian. Pengertian objek perjanjian. Objek perjanjian yaitu suatu prestasi yang dapat memberikan sesuatu, contohnya menyerahkan benda, berbuat sesuatu, misalnya mengerjakan borongan bangunan, atau tidak berbuat sesuatu, contohnya tidak melakukan persaingan secara curang. Prestasi tersebut juga dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya berupa hak-hak kebendaan. Pada pasal 1313 KUH Perdata juga mengartikan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Menurut KUH Perdata, objek perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, suatu hal tertentu atau dapat ditentukan. Menurut pasal 1320-3 KUH Perdata, perjanjian harus mengenal suatu hal tertentu. Artinya, apa yang diperjanjikan itu haruslah suatu hal atau suatu barang yang jelas. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan suatu hak dan kewajiban masing-masing pihak jika terjadi perselisihan. Selanjutnya, menurut pasal 133 KUH Perdata, pokok perjanjian setidak-tidaknya ditentukan jenisnya. Mengenai jumlah barangnya tidak harus disebutkan, asal di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung jumlahnya. Sedangkan menurut pasal 1334 KUH Perdata, barang yang menjadi objek perjanjian tidak harus telah ada pada saat perjanjian disebut kecuali dalam soal warisan yang belum terjadi. Nomor 2, objek perkenanan. Menurut pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, kesepakatan tidak akan menimbulkan perjanjian jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau dilarang oleh UU. Nomor 3, prestasinya mungkin untuk dilaksanakan. Pada masa lalu telah dibedakan antara ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Pada ketidakmungkinan objektif, sesuatu itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun sehingga tidak akan timbul perjanjian. Sedangkan ketidakmungkinan subjektif, sesuatu tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh debitor yang bersangkutan sehingga tidak menghalangi terjadinya perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Keempat syarat tersebut yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek yang diperjanjikan, dan kausa yang halal menjadi fondasi utama dalam menilai keabsahan suatu perjanjian. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau cacat kehendak. Cacat kehendak atau bregan merupakan salah satu faktor krusial yang dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah. Cacat kehendak terjadi ketika salah satu pihak memberikan persetujuannya tidak dengan bebas atau tidak sesuai dengan kehendaknya yang sebenarnya. KUH Perdata secara eksplisit menyebut 3 bentuk cacat kehendak, yaitu kekhilafan atau dualing, paksaan, duang, dan penipuan atau bedrock. Selain itu, jurisprudensi juga mengakui adanya cacat kehendak lain, yaitu penyalahgunaan keadaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi hukum yang diterapkan terdapat perjanjian yang dibuat dengan cacat kehendak menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan melalui gugatan ke pengadilan. Pembatalan perjanjian ini bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan dari akibat hukum perjanjian yang tidak sesuai dengan kehendak yang sebenarnya. Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat cacat kehendak tersebut. Dalam hal tersebut, membuat suatu perjanjian harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Memahami isi dan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan apabila terjadi cacat kehendak dan kerugian dalam perjanjian tersebut. Sekian materi dari kelompok kami, semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan dalam video ini. Terima kasih.